banyak tuh komentar-komentarnya jemaah Ma'iyah menyerang saya karena saya mengingatkan jemaahnya bahwa itu weldo sesat. Seolah-olah saya ini di sini menyerang kepribadiannya Cak Nun. Tidak. Saya tidak pernah menjelekkan kepribadian Cak Nun. Saya tidak pernah menyerang kepribadiannya. Saya pesankan kepada weldo, kalau Anda ingin membuat suatu agama, mendirikan suatu keyakinan baru, buatlah. Pergi ke Kementerian Keagamaan untuk membuatkan legalitas kepada agama Anda sehingga Anda bisa diterima oleh halayak, tapi dengan satu syarat, jangan kau injak akidah Islam. Jangan, ya. Buatlah agama baru tanpa menyenggol agama manapun. Buatlah kitab, buatlah pemahaman, buatlah keyakinan, tapi dengan satu syarat, jangan kau injak-injak, jangan kau kritiki, jangan kau ubah. Terlebih jangan kau hasut penganut agama lain untuk ikut kepada pemahamanmu. Dengan cara apa? Dengan cara merendahkan, menyalahkan perkataan Nabi Muhammad dan menyalahkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Di sisi ini kenapa saya keras? Karena Anda selain mengaku Nabi, Anda sudah mengaku sebagai wadah atau bentuk tubuh dari Tuhan. Na'udzubillah min zalik. Dan jemaah Ma'iyah bahagia dengan seperti itu. Makanya weldo ini memiliki panggung yang besar. Sampai detik ini makin sesat dan menyesatkan. Itu wejangan yang dikasih oleh Cak Nun. Saking mesranya, saking mesranya. Motivasi yang didapatkan oleh weldo ketika duduk bersama Cak Nun semakin kuat untuk menjadi orang yang semakin sesat. Seperti itu. Ya, itu pendekatan secara kasih sayang. Secara kasih sayang. Kalau di zaman Sayyidina Umar udah dipenggal itu kepala. Karena apa? Kenapa bisa dipenggal? Karena di sana hukum Islam. Kalau di Indonesia kenapa tidak dipenggal? Karena ini hukum, negara hukum. Kita harus punya landasan. Tidak boleh asal penggal-penggalan, ya. Untuk melaporkan juga bukan sebagai sosok pribadi, tapi sebagai komunitas. Karena apa? Dia telah menista agama Islam. Dan lembaga yang paling berhak untuk melakukannya adalah MUI. Ya, kita ini menunggu MUI. Semoga segera turun tangan. Oke, lanjut. Dia Muhammad Ihsan ini, kalau soal si weldo, dia gak paham. Ya, dia gak paham weldo. Tapi jangan simbah yang dikasarin. Jadi simbah ini tidak boleh dikasarin, ya. Karena kalau dikasarin, jemaahnya nangis nanti. Kenapa bisa nangis? Saking mesranya, saking cintanya. Sedangkan Sayyidina Umar saja ketika dikritik oleh seorang wanita Quraisy atau seorang wanita, Sayyidina Umar dan pengikutnya tidak ada yang nangis. Tidak ada yang membela Sayyidina Umar. Apa? Sayyidina Umar kembali lagi ke mimbar ketika dia ditegur dan mengatakan dia salah dan bertaubat kepada Allah. Nah, Sayyidina Umar ketika ditegur dia salah, meskipun kesalahan yang tidak begitu fatal, Sayyidina Umar langsung bertaubat. Sayyidina Umar dan jemaahnya, umat muslim pada zaman itu bertaubat karena sudah melakukan kesalahan. Sedangkan Cak Nun ketika ditegur, jemaahnya nangis membela, memerangi saya. Ya, betapa hebatnya Cak Nun ini, sudah melampaui Sayyidina Umar, sudah melampaui Nabi Muhammad kalau perlu. Hebat, ya, keren, saking mesranya, ya, saking mesranya, sampai-sampai weldo tidak ada perubahan sama sekali, malah tambah sesat. Top kemesraannya. Lanjut kita baca. Cak Nun tuh budayawan, dia bukan ahli agama. Terus dibalas lagi sama Ihsan ini, ya, yang bilang ahli agama siapa? Cak Nun itu mbahe arek Ma'iyah. Diagung-agungkan. Ini saya tidak tahu, ya, mungkin apa namanya ini Ihsan ini adalah pengikutnya weldo yang menyamar sebagai jemaah Ma'iyah. Sebagai jemaah Ma'iyah. Jadi pengikut weldo menyamar sebagai jemaah Ma'iyah untuk mengadu domba antara jemaah Ma'iyah dengan masyarakat luas yang menentang kesesatan weldo. Mungkin seperti itu. Atau memang pemikirannya orang pengikutnya jemaah Ma'iyah ini seperti ini, tuli dan buta, sehingga dia hanya punya satu kiblat tanpa mencari rujukan yang lain. Seperti itu. Sedangkan imam mazhab aja ada 4 dan semuanya ini benar. Ya, semuanya ini benar. Sedangkan kalau jemaah Ma'iyah ini tidak. Dia hanya berkiblat kepada satu orang, yaitu kepada orang yang sudah paling tasawuf, paling makrifat. Oke, lanjut. Hanya simbah, ya, hanya simbah katanya. Paham? Dikasih tanda tanya. Dibalas sama Atik, ya, di bawah, ya. Terima kasih Atik, ya. Keren nih jawabannya. Cak Nun itu mau budayawan, mau mbahnya siapa, kalau salah ya tetap salah. Iya, seperti Sayyidina Umar yang salah, dia mengaku salah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta maaf kepada umat Islam. Nah, kalau simbahnya ini, simbah Ma'iyah ini enggak, meskipun ditegur, salah ketika dia mengkomparasi antara ulama Gus Dur dengan siapa namanya? Dengan weldo, terlebih lagi mengagumi meskipun tidak sependapat
itu juga salah. Karena apa? Itu bisa membangun stigma di masyarakat bahwa orang seperti Weldo harus kita terima keyakinannya. Sedangkan tidak boleh. Kalau keyakinan secara pribadi bolehlah, tapi ketika Weldo menginjak-injak akidah Islam, itu yang tidak boleh. Kita tidak harus terima di situ. Dia nggak boleh dikagumi orang seperti itu. Ya, karena Nabi Muhammad dan para sahabat tidak pernah kagum kepada orang kafir. Weldo ini orang kafir. Kenapa saya mengatakan kafir? Dia tidak ikut Nabi Muhammad, dia tidak percaya Al-Quran, dia tidak percaya Al-Hadis. Kafir dia. Gak terima saya bilang kafir. Pelajari itu Weldo, baru diskusi dengan saya. Lanjut. Dibalas ya di sini ya sama Rian ya. Karena Mas Heri cinta jemaah Ma'iyah. Ya, saya memang cinta kepada jemaah manapun karena dia sesama muslim. Beliau menegur kalian untuk pelajari dulu siapa Weldo. Bener, pelajari Weldo ya. Nanti setelah kalian tahu siapa Weldo, diskusi dengan Cak Nun. Apa pendapat Cak Nun? Terus jangan fanatik buta kepada makhluk yang sama-sama bisa khilaf dan salah. Iya, gitu. Ini bener nih. Ini pemikiran yang dewasa. Ya, ini pemikiran yang dewasa. Di mana seorang Amirul Mukminin saja itu bisa melakukan khilaf dan salah dan bertaubat loh. Bertaubat. Kalau yang sekarang enggak. Ya, ketika saya menyampaikan seperti ini, terkhusus ya, saya bukan menyampaikan kepada Cak Nunnya. Karena kalau saya menyampaikan kepada Cak Nun, kita akan tertawa bersama. Tapi jemaahnya yang fanatik buta akan membenarkan tindakan Weldo. Dan ini jadi kenyataan. Jadi kenyataan. Banyak tuh komentar-komentarnya jemaah Ma'iyah menyerang saya. Karena saya mengingatkan jemaahnya bahwa itu Weldo sesat. Seolah-olah saya ini di sini menyerang kepribadiannya Cak Nun. Tidak. Saya tidak pernah menjelekkan kepribadian Cak Nun. Saya tidak pernah menyerang kepribadiannya. Yang saya lakukan adalah mengingatkan jemaahnya Cak Nun terutama. Agar apa? Bisa menyampaikan kepada Cak Nun bahwa kemesraan yang kalian lakukan itu sudah berimbas semakin sesatnya Weldo. Dari pertama duduk di Ma'iyah sampai sekarang tambah sesat. Saking mesranya semakin sesat itu Weldo. Lanjut kita baca. Ada satu grup nih, ada Romi Rahadian nih. Salahnya Simbah apa? Maaf, Simbah juga gak dukung Weldo loh. Tolong kasih tahu salah Mbah Nun apa. Salahnya Cak Nun, meskipun dia tidak mendukung, dia sebagai dai tidak menyampaikan kebenaran. Apa kebenaran? Akidah yang benar bagaimana kepada umatnya. Malah di situ kesalahan Cak Nun adalah mengagumi sosok Weldo. Yang itu bisa menjadi stigma yang salah di tengah masyarakat. Seorang dai kagum kepada orang yang sesat, yang nyata-nyata sesat, nyata-nyata menginjak-injak akidah Islam. Itu kesalahannya. Terus memberikan panggung, itu juga salah. Seolah-olah nanti ada jemaah, oh Weldo itu duduk bersama Cak Nun, berarti dia tingkatannya sama. Dan ini terjadi. Di mana masyarakat atau netizen percaya bahwa Cak Nun dengan Weldo itu sejajar, yaitu sama-sama makrifat dan tasawuf. Kamu terlalu cepat memaknai perkataan Weldo. Itu Weldo lagi memberikan penjelasan dalam makna hakikat dan makrifat. Weldo tengah memberikan penjelasan mengenai hakikat dan makrifat katanya. Saya belum sampai ke sana ilmunya. Jadi jangan coba-coba melawan Weldo. Karena Weldo sudah hakikat makrifat, tingkat tinggi pengetahuannya atau kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ganggu itu Weldo. Weldo utusan Allah, wadah dari Allah, sebagai orang yang menerima wahyu atau dia tubuh Allah. Itu yang diisyaratkan oleh Weldo. Dan kita harus diam menerima itu. Jangan terlalu cepat menafsirkan. Pelajari dulu Weldo itu. Ikuti dulu Weldo. Ini adalah orang-orang yang punya pemikiran tentang hakikat makrifat ini. Hakikat makrifat yang salah. Keliru. Ini salahnya Cak Nun di situ. Coba dari awal pelajari dulu Weldo sebelum mengajak dia duduk di satu panggung. Pelajari dulu Weldo. Siapa Weldo? Apa tujuannya? Dan seperti apa pemahamannya? Setelah paham, baru duduk bersama. Ta'aruf. Ya, ta'aruf yang sebenarnya adalah mencari tahu siapa yang ingin kita ketahui dan mentabayuni setiap apa pernyataannya dan pemahamannya. Bukan asal duduk hanya berbicara tentang penampilan. Semua orang memiliki hak untuk berpenampilan, tapi tidak semua orang memiliki hak untuk mengkoreksi suatu keyakinan, menyalah-nyalahkan suatu keyakinan, apalagi agama Islam yang dianut oleh banyak orang, diinjak-injak akidahnya. Itu tidak boleh. Ya, karena apa? Itu bisa menyinggung, menyakiti hati orang banyak. Dan itu sudah dilakukan oleh Weldo. Ya, pelajari itu Weldo ya. Pelajari Weldo ya. Jemaah Ma'iyah ya. Jemaah Ma'iyah yang tercinta, yang terhormat. Pelajari itu Weldo, baru sampaikan kepada Cak Nun. Agar kemesraan yang katanya Cak Nun itu kepada siapa namanya? Weldo bisa tahu arah harus bagaimana sebagai muslim. Karena dari awal sampai sekarang Weldo itu masih sesat dan menyesatkan. Tidak ada perubahan setelah duduk di Jemaah Ma'iyah.
tambah sesat. Mungkin tidak jauh beda dengan LGBT yang dulu pernah bertemu dengan siapa namanya? Dengan Cak Nun dan berpidato di sana LGBT itu, bencong itu. Di sumber berantas ini terus di kene iki munggah meneh merasa apa awakmu, perlakuannya anak-anak kita, adik-adik kita, teman-teman kita dibanding di luar dan di mana-mana ya apa kesanmu. Tadi tolong beberapa kesanmu selama ini, selama kamu mulai dari sumber berantas yang tinggi. Ngono ya. Monggo. Selama ini saya secara pribadi dan beserta teman-teman yang lain yang mohon maaf yang mungkin bisa disebut LGBT, ini memang sangat-sangat tidak diterima sekali dalam masyarakat. Dari di Facebook pun kita juga dapat hujat-hujatan macam-macam. Sedangkan di dalam Al-Quran LGBT itu dilaknat, ya dilaknat. Ada gak perubahan kepada LGBT? Tidak. Meskipun LGBT itu ketemu dengan Cak Nun, bertaubat gak dia? Tidak. Kenapa? Mungkin memang yang menentukan taubat dan tidaknya itu adalah Allah SWT. Kita sebagai manusia adalah untuk menyampaikan kebenaran. Namun paling tidak ketika melihat kemungkaran, melihat kesesatan, kita harus berbuat dengan tangan kita. Merubah kemungkaran itu. Karena Nabi Muhammad sampai dicaci maki, diludahi, dilempari kotoran, bahkan sampai berdarah-darah Nabi Muhammad ketika menyampaikan kebenaran. Kalau sekarang enggak. Toleransi. Toleransi yang Ini komentar yang paling top nih. Ini ada 2 komentar yang akan saya baca. Mungkin ini yang terakhir ya. Ini dari Atik Nur lagi ya. Ini masalah serius bukan untuk bercanda. Ini masalah agama, masalah akidah harus tegas. Ya, akidah harus tegas karena apa? Itu yang diajarkan oleh para sahabat melalui warisan dari Rasulullah. Rasulullah tegas ya kepada akidah. Rasulullah tidak pernah bermesra-mesraan dengan orang yang nyata-nyata sudah menginjak-injak akidah Islam. Akidahnya yang diinjak, bukan diri pribadi Rasul, bukan diri pribadinya. Oke, lanjut. Ini balasan dari orang yang mengaku sebagai jemaahnya Cak Nun. Akidah itu sampul mati. Akidah itu sampul mati katanya ya. Oke, ngapain kalian permasalahkan? Ngapain kalian permasalahkan? Gini. Weldo, seandainya dia mengkonsumsi keyakinannya hanya dengan dirinya sendiri tanpa mempengaruhi orang lain, oke, dia punya agama sendiri, oke. Terlebih dia bisa melegalkan agamanya, maka boleh. Ya, jalan sendirilah. Ajak jemaah yang banyak, ajak orang yang banyak untuk ikuti keyakinan baru dari Weldo. Silahkan. Tapi jangan pengaruhi umat Islam untuk keluar dari Islam agar masuk kepada keyakinan Weldo. Ini saran saya untuk mendirikan agama baru. Weldo ini sudah menginjak-injak akidah Islam, sudah mengaku sebagai nabi, mengatakan Nabi Muhammad itu sudah tidak bisa kita minta syafaatnya karena sudah wafat, harus mencari nabi baru. Dan siapa nabinya? Yaitu si Weldo. Weldo mengaku sebagai nabi. Dan yang lebih parah, Weldo adalah perwujudan dari Tuhan. Ya, perwujudan dari Tuhan. Karena dia mengaku sebagai gelas dan Tuhan adalah kopi yang harus mengisi wadah gelas itu. Dan berikutnya, Weldo banyak sekali membuat pernyataan yang berseberangan dengan akidah Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Dan dia mengatakan Al-Quran dan Al-Hadis itu sudah tidak layak untuk kita ikuti. Memang itu pernyataan yang gila kalau kita ingin acuh. Namun orang yang hanya di KTP-nya saja yang Islam, sedangkan untuk beribadah dia tidak mau dan ini sebagainya, itu bisa dengan mudah diajak kepada keyakinan si Weldo. Dan lama-kelamaan Weldo ini semakin besar dan memiliki masa. Tidak jauh beda dengan Dimas Kanjeng taat pribadi yang kemarin ya. Namun ini lebih keren lagi. Ini nabi ini. Ini nabi. Ini yang mau kita cegah. Ya syukur-syukur Weldo bisa bertaubat. Tapi di situ malah tambah parah. Lanjut. Akidah itu final, nggak bisa diperdebatkan. Memang di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah akidah tidak dapat diperdebatkan. Tapi orang di luar Weldo itu tidak mengaku sebagai pengikutnya Nabi Muhammad memperdebatkan akidah. Sehingga dia membangun kepercayaan baru bagi orang-orang yang ingin ikut dengannya. Sehingga apa? Akidah Islam menjadi bahan olok-olokan oleh dia. Seperti itu. Lanjut. Kalau nggak suka dengan si Weldo, datangi dia. Penggal palanya kalau berani. Berani. Seandainya di Indonesia ini adalah hukum rimba, tidak memiliki hukum kenegaraan, maka sudah dipenggal itu kepalanya. Sudah dipenggal itu. Karena ini adalah negara hukum, jadi kita harus taat kepada hukum. Tidak boleh semena-mena. Nah, ini pemikirannya jemaah Ma'iyah. Apakah seperti ini ajaran Cak Nun ya? Apakah seperti ini ajaran Ma'rifat? Saya mau bertanya. Tolong jawab. Tolong jawab. Kalau berani katanya. Banyak orang yang dengan sukarela untuk memenggal kepalanya. Ya banyak. Karena ini negara hukum. Jadi kita masih menunggu tindakan hukum dari pihak yang berwajib, dari lembaga yang memiliki wewenang. Seperti itu. Ya. Seperti itu. Kalau berani katanya. Jangan bacot dan koar-koar kayak orang bodoh. Nah, apa kata Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Orang ini tidak ikut Rasulullah ya. Orang ini tidak ikut Rasulullah.
Karena apa kata Rasulullah? Ketika seorang muslim yang baik melihat kemungkaran, melihat kemaksiatan, melihat kesesatan, melihat orang yang menginjak-injak akidah Islam, yang pertama Rasul sampaikan, ubahlah dengan tanganmu. Apa tanganmu? Kekuasaan. Ya, kekuasaan. Seperti sekarang saya memiliki power di YouTube, saya memiliki banyak subscriber. Ini kekuatan saya. Ya, di sini yang disebut dengan tangan. Saya sudah membangun YouTube ini sehingga banyak memiliki subscriber. Untuk apa subscriber itu? Untuk saya sampaikan yang hak, untuk melawan yang batil. Ini pesan Rasulullah. Jadi percuma saya memiliki banyak subscriber, tapi saya tidak menyebarkan dakwah di sana, tidak menyebarkan syariat Islam, tidak membela agama Islam, dan hanya untuk entertainment saja. No, di sini saya bukan hanya untuk entertain nih YouTube nih, tapi untuk menyampaikan kebenaran yang hak, melawan yang batil, dan tidak menyampur baurkan antara yang hak dengan yang batil. Itu satu. Terus yang kedua, dengan kata-kata, dengan kalam, dengan pesan. Ya. Ini yang saya lakukan. Ini adalah pesan Rasulullah. Kalau kita melihat kemungkaran, melihat kesesatan, kita harus merubahnya dengan kekuasaan kita, dengan tangan kita. Yang kedua, apabila kekuasaan itu sudah tidak bisa, maka dengan pesan, dengan kata-kata, nasihat. Ini yang saya lakukan. Terus yang ketiga, apabila yang kedua hal ini sudah tidak mampu, maka ubahlah dengan doamu. Dan doa adalah selemah-lemahnya iman. Doa selemah-lemahnya iman. Dan apa yang kalian lakukan sebagai orang yang katanya mengikuti orang tasawuf, orang makrifat, sehingga melihat kemungkaran, kemaksiatan, kesesatan, ada gak merubah dengan tangannya? Apa tangannya? Powernya, kekuatannya. Malah sampai sekarang tambah sesat itu Weldo. Terus yang kedua, dengan pesan atau nasihat. Tidak, malah di situ Cak Nun memberikan pesan tersirat kepada siapa namanya? Kepada Weldo untuk tambah termotivasi lagi. Dengan cara apa? Kagum. Dengan cara apa? Memesankan kepada jemaah, jangan usil kepada Weldo. Sehingga kekaguman dan jangan usil kepada Weldo membuat Weldo sampai sekarang tambah termotivasi dan tambah sesat dan menyesatkan. Tambah parah mengolok-olok, menginjak-injak akidah Islam. Islam yang dia serang, Islam yang dia injak-injak. Itu parahnya. Saking mesranya itu, saking mesranya. Dimana ketika melihat kesesatan, ubahlah dengan tanganmu. Kalau tanganmu tidak mampu dengan kata-kata, dengan nasihat, dengan dakwah, terus dengan doa. Dan doa adalah selemah-lemahnya iman. Ini tidak dipakai. Lanjut. Jangan bacot katanya. Kata-kata mana nih bacot ini? Ma'iyah gak pernah nolak siapapun yang mau datang. Silahkan. Iya, memang tidak mau menolak. Jangan menolak meskipun itu orang sesat. Orang sesat, ini orang sesat datang kepada jemaah kita. Sesat dia, tapi sesatnya dia sendirian. Kalau saya sebagai orang yang beragama dengan baik, sesat dia, tapi sesatnya dia sendirian. Sesatnya orang ini tidak mengganggu Islam, tidak mengganggu Kristen, tidak mengganggu Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Dia sesat sendirian. Oke, biarkan dia sesat sendirian. Tapi kalau sesatnya sudah menginjak-injak akidah Islam, kita tidak boleh diam. Sesatnya si Wildo ini tidak sendirian, tapi sesatnya dia adalah menghina, menginjak-injak ajaran Nabi Muhammad, menginjak-injak juga marwah Nabi Muhammad. Seperti itu. Boleh orang sesat, tapi itu pun meskipun kita melihat orang sesat, dia sesat sendirian, kita tidak boleh diam. Kita diperintahkan untuk mengajak dia dari minazulumati ilad nur. Kita diberi nasihat atau diberi pesan seperti itu. Ya, kayak gitu ya. Semoga mudah dipahami. Berikutnya, kita hanya menerimanya dengan cinta dan kasih sayang. Oh, sehingga dengan cinta itu, dengan kasih sayang itu, Weldo semakin sesat dan menyesatkan. Semakin parah dari pertama datang ke sana sampai sekarang, tambah parah sesatnya. Saking cintanya itu. Ma'iyah gak melihat Weldo siapa. Yang kita tahu dia itu manusia. Iya. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Allah menciptakan manusia dan jin itu untuk bersujud kepada Allah. Dan tata cara bersujud kepada Allah sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu Nabi Muhammad, dengan cara 5 waktu. Sedangkan Weldo ini mengolok-olok 5 waktu, mengolok-olok 5 waktu, mengolok-olok ajaran Rasul. Katanya, ajaran Rasul itu sudah tidak bisa dipakai pada zaman ini. Karena apa? Rasul sudah wafat sehingga butuh Rasul baru. Siapa Rasulnya? Weldo. Itu pesan yang disampaikan secara tersirat oleh Weldo. Dan apa yang tindakan kita? Kasih sayang dan cinta. Sehingga dengan cinta dan kasih sayang itu, Weldo semakin sesat. Perlu Weldo kita cintai. Apa perlu Weldo kita kasih sayangi? Semakin dia dicintai, semakin dia dibiarkan, dia akan semakin sesat. Karena pesan Rasulullah kita tidak ikuti. Ketika melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangan kalian, dengan kata-kata kalian, dan juga dengan doa. Dan doa selemah-lemahnya iman. Dan kita tidak ikuti itu. Dengan cinta. Pokoknya cinta. Hidup itu bercinta. Lanjut. Sama seperti kita, wajib kita cintai dan sayangi. Iya, sayangi dan cintai. Sehingga Weldo itu bisa semakin sesat dan menyesatkan.
Saking cintanya. Kalau saya baca kalimat orang ini ya, saya itu dibawa ke alam-alam yang tidak beres. Dimana katanya kita itu masih di jalanan. Orang yang beragama masih di jalanan. Masih jalan kemana-mana. Kalau mereka ini sudah tingkatan tasawuf dan ma'rifat. Jadi mereka sudah tenang hidupnya. Gak perlu ya. Gak perlu memberantas kemungkaran. Gak perlu memberantas kebatilan dan kesesatan. Dia sudah sibuk dengan diri mereka sendiri. Sehingga mereka itu memiliki jawaban-jawaban yang aneh nyeleneh dengan mencampur baurkan dan mengkelas-kelaskan antara syariat, thariqat, hakikat, dan ma'rifat. Sedangkan syariat sampai ma'rifat itu adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dipisahkan satu saja, maka itu sudah bukan Islam. Dipisahkan salah satu saja, digunakan salah satu saja, itu sudah bukan Islam. Dan kita hidup untuk belajar. Belajar apa? Mempelajari keempat-empatnya dengan baik. Seperti itu. Karena apa? Mencari mutiara yang di dalam kerang, di dasar lautan, itu tidak mudah. Ya, tidak mudah. Ini adalah apa yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, bahwa kita di dalam mengagumi manusia, mengagumi junjungan, tidak harus fanatik buta. Di mana ketika di zaman Amirul Mukminin saja, mereka Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, mereka menerima, mereka bertaubat ketika ditegur, ketika mereka salah, mereka beristighfar dan meminta maaf kepada umat. Kalau orang sekarang tidak.